ANAVA 2 jalur. Apa itu ANAVA 2 jalur? ANAVA 2 jalur adalah analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan dari dua jenis atau lebih secara bersama-sama. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menghitung ANAVA 2 jalur. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat. Yang kedua, menghitung derajat bebas. Yang ketiga, menghitung kuadrat rata. Yang keempat, menghitung nilai F. Yang kelima, menentukan F-table. Dan yang terakhir, menentukan kesimpulan. Nah, selanjutnya, agar teman-teman semua lebih bisa memahami materi ANAVA 2 jalur, ada baiknya kita masuk ke contoh soal dulu yuk. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi data uji pH yang diberikan oleh dosen kami. Dari data uji pH itu, nanti kita akan menghitung menggunakan uji ANAVA 2 jalur untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada, yaitu, apakah komposisi VCO dapat mempengaruhi pH sabun? Yang kedua, apakah komposisi betain dapat mempengaruhi pH sabun? Yang ketiga, apakah interaksi antara komposisi VCO dan betain dapat mempengaruhi pH sabun? Nah, penasaran kan bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita langsung geser ke slide selanjutnya. Kemudian, untuk mempermudah pengerjaan pada tahap-tahap selanjutnya, data yang diperoleh dari uji pH terhadap sabun yang dibuat dengan variasi komposisi betain dan VCO-nya, kita akan mencari N, di mana N merupakan jumlah subjek kelompok, dan kita akan mencari sigma X, di mana sigma X adalah jumlah dari data dan min merupakan rata-rata dari data tersebut. Namun sebelumnya data dari uji pH ini akan kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok yang pertama kelompok A1, B1 dengan variasi komposisi betain 3% dan VCO 7,5%, sehingga diperoleh N sama dengan 5, sigma X sama dengan 44,9, rata-rata sama dengan 8,98. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu A2, B1 dengan variasi komposisi betain 3% dan VCO 12,5%, sehingga diperoleh N sama dengan 5, sigma X sama dengan 42,7, rata-rata sama dengan 8,54. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok A1, B2 dengan variasi komposisi betain 7% dan juga VCO 7,5%, sehingga diperoleh N sama dengan 5, sigma X sama dengan 44,3 dan juga rata-rata sama dengan 8,86. Nah, untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok A2, B2 dengan variasi komposisi betain 7% dan juga VCO 12,5%, sehingga diperoleh N sama dengan 5, sigma X sama dengan 46,3, rata-rata sama dengan 9,26. Kemudian kita akan mencari total dari kelompok-kelompok tersebut. Di sini terdapat NB1, di mana NB1 merupakan jumlah subjek total pada B1, yaitu 10. Sama halnya seperti NB2, NA1 dan juga NA2. Kemudian di sini juga terdapat sigma X dalam B1, yaitu merupakan jumlah dari sigma X A1 B1 dan juga sigma X dari A2 B1, sehingga diperoleh 87,6. Sama halnya dengan
sigma X dalam B1, terdapat juga sigma X dalam B2, dan juga sigma X dalam A1 dan sigma X dalam A2. Kemudian kita akan mencari N. N di sini merupakan jumlah subjek total. Dari data tersebut dapat kita peroleh N sama dengan 20, dan kita juga akan mencari sigma X total. Di sini sigma X total diperoleh 178,2 dari sigma X dalam A1 ditambah dengan sigma X dalam A2, dan dapat pula diperoleh dari sigma X dalam B1 ditambah dengan sigma X dalam B2. Apabila kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka akan diperoleh hasil yang sama. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total rumusnya adalah sigma X total kuadrat dikurangi sigma XT kuadrat dibagi dengan N besar. N besar adalah jumlah keseluruhan. Jumlah kuadrat total sama dengan nilai dari jumlah XA1 kuadrat, A2 kuadrat, dan XB1 kuadrat, B2 kuadrat dikurangi dengan 178,2 kuadrat dibagi 20. Jumlah kuadrat total sama dengan 1590,94 dikurangi 1587,762. Jumlah kuadrat total diperoleh 3,178. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat A dan jumlah kuadrat B. Jumlah kuadrat A rumusnya adalah sigma XA kuadrat dibagi N dari A dikurangi sigma XT kuadrat dibagi N besar. Jumlah kuadrat A sama dengan sigma XA1 kuadrat dibagi NA1 dijumlahkan dengan sigma XA2 kuadrat dibagi NA2 dikurangi sigma XT kuadrat dibagi N besar. Jumlah kuadrat A diperoleh 1587,764 dikurangi 1587,762. Jumlah kuadrat A sama dengan 0,002. Jumlah kuadrat B rumusnya sama dengan jumlah kuadrat A, yaitu sigma XB kuadrat dibagi N dari B dikurangi sigma XT kuadrat dibagi N besar. Jumlah kuadrat B sama dengan sigma XB1 kuadrat dibagi NB1 dijumlahkan dengan sigma XB2 kuadrat dibagi NB2 dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi N besar. Jumlah kuadrat B diperoleh 1588,212 dikurangi 1587,762. Jumlah kuadrat B sama dengan 0,45. Kemudian selanjutnya kita akan mencari JKAB. JKAB merupakan jumlah kelompok dari interaksi AB. Untuk mencari nilai JKAB dapat kita menggunakan rumus sigma XAB kuadrat dibagi NAB, di mana sigma XAB merupakan jumlah X dari kelompok AB dan NAB merupakan jumlah subjek kelompok AB yang kemudian dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi N, di mana sigma XT ini adalah jumlah X dari keseluruhan dan N besar di sini adalah jumlah subjek total, kemudian dikurangi JKA dan dikurangi dengan JKB. Dari rumus sigma XAB kuadrat dibagi NAB dapat dijabarkan kembali menjadi sigma XA1 B1 kuadrat dibagi NA1 B1 hingga sigma
X A2 B2 kuadrat dibagi N A2 B2. Kemudian angka-angka yang diperoleh dari tabel depan dan perhitungan dari JKA JKB sebelumnya kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai akhir dari JKAB adalah 0,882. Kemudian kita akan mencari JKD. JKD merupakan jumlah kuadrat dalam atau sering juga disebut jumlah kuadrat galat. Untuk mencari nilai JKD dapat kita gunakan rumus JKT dikurangi JKA dikurangi JKB dan dikurangi JKAB. Nilai-nilai perhitungan dari rumus JKT, JKA, JKB, JKAB kemudian dimasukkan sehingga diperoleh hasil akhir dari JKD yaitu 1,844. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mencari mean square. Nah, di sini mean square yang kita cari itu kita mencari jumlah kuadratnya dibagi sama derajat bebasnya dari setiap kelompok. Nah, yang pertama kita mencari mean square A. Di sini jumlah kuadrat dari A dibagi sama derajat bebas A 0,002 dibagi 1. Nilai yang didapat dari mean square A adalah 0,002. Kemudian mean square B, JKB dibagi sama DFB yaitu 0,450 dibagi 1. Nilai yang didapat adalah 0,450. Kemudian kita mencari mean square dari A dan B. Di sini JKAB dibagi sama derajat bebas AB yaitu 0,882 dibagi 1. Nilai yang didapat dari mean square AB adalah 0,882. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat dalam. Di sini JKD dibagi DFD. Nah, teman-teman bisa lihat hasil yang didapat adalah 0,115. Berikutnya kita mencari F hitung. Nah, di sini F hitungnya itu hasil yang kita dapat dari mean square tadi kita bagi dengan mean square dalam. Jadi yang pertama kita mencari FOA. Di sini mean square A dibagi sama mean square D yaitu 0,002 dibagi 0,115. Nilai yang didapat yaitu 0,017. Kemudian FOB. Di sini MSB dibagi sama MSD 0,450 dibagi dengan 0,115. Nilai yang didapat dari FOB ini adalah 3,913. Kemudian kita mencari FOAB. Di sini MSAB dibagi sama MSD 0,882 dibagi 0,115. Hasil yang didapat 7,670. Jadi teman-teman ingatkan 0,115 itu didapat yang seperti aku jelasin tadi sebelumnya di mean square dalam tadi. Oke. Yang berikutnya di sini kita akan mencari F tabelnya. Pasti teman-teman tahu kan F tabelnya tuh kayak gimana. Nah, di sini dalam contoh soal ini taraf kepercayaan yang digunakan itu 95%. Sehingga alfa F L alpha di sini yaitu 0,05. Jadi teman-teman bisa lihat di sini derajat bebas A-nya 1, kemudian derajat bebasnya D. Jadi derajat bebasnya D itu 16. Jadi F tabel yang didapat dari A ini adalah 4,49.
itu dilakukan sama juga seperti FB, FAB. Nah, jadi hasil yang didapat memiliki nilai yang sama, yaitu 4,4. Jadi teman-teman, setelah melakukan beberapa perhitungan seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, berikut ringkasan dari hasil perhitungan yang diperoleh. Untuk kelompok A, nilai derajat bebas yang diperoleh 1, nilai JK yang diperoleh 0,002, nilai mean square yang diperoleh 0,002, nilai F hitung yang diperoleh 0,017, dan nilai F tabel yang diperoleh 4,49. Untuk kelompok B, nilai derajat bebas yang diperoleh 1, nilai JK yang diperoleh 0,450, nilai mean square yang diperoleh 0,450, nilai F hitung yang diperoleh 3,913, dan nilai F tabel yang diperoleh 4,49. Interaksi antara kelompok A dan kelompok B. Nilai derajat bebas yang diperoleh 1, nilai JK yang diperoleh 0,882, nilai mean square yang diperoleh 0,882, nilai F hitung yang diperoleh 7,670, dan nilai F tabel yang diperoleh 4,49. Kemudian nilai derajat bebas dalam yang diperoleh 16, nilai JK dalam yang diperoleh 1,844, dan nilai mean square dalam yang diperoleh adalah 0,115. Total keseluruhan nilai derajat bebas yang diperoleh adalah 19, dan total keseluruhan nilai JK yang diperoleh adalah 3,178. Kesimpulan pertama, nilai F hitung kelompok A lebih kecil daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa VCO tidak dapat mempengaruhi pH sabun. Kesimpulan kedua, nilai F hitung dari kelompok B lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa betain tidak dapat mempengaruhi pH sabun. Kesimpulan ketiga, nilai F hitung dari interaksi antara kelompok A dan kelompok B lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara VCO dan betain dapat mempengaruhi pH sabun. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5, terkait dengan analisis varian atau ANAVA 2 jalur. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih.